Hai sahabat Keramat Alam, come back again with Keramat Alam Channel. Seperti biasa, kita akan mempelajari tentang morfologi, klasifikasi, dan habitat hewan. Kali ini kita akan mempelajari tentang kehidupan kerbau. Kerbau atau dalam bahasa Latin disebut sebagai Bubulus bubalis adalah binatang memamah biak yang menjadi ternak bagi banyak bangsa di dunia, terutama Asia dan Amerika Selatan. Hewan ini adalah domestikasi dari kerbau liar. Orang India menyebutnya dengan arni. Kerbau liar masih dapat ditemukan di daerah-daerah Pakistan, India, Vietnam, Cina, Thailand, Indonesia, dan Malaysia. Klasifikasi kerbau sebenarnya belum pasti ya, tetapi Bubulus bubalis biasa dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu kerbau liar, kerbau sungai, dan kerbau rawa. Sahabat Keramat Alam, kerbau dipilih sebagai hewan ternak karena hampir setiap bagian dari kerbau memiliki fungsi dan manfaat. Susu dari kerbau banyak digunakan oleh manusia, contohnya sebagai bahan keju mozzarella atau keju dangke. Dan juga daging kerbau merupakan hasil ekspor utama di India. Meskipun demikian, daging kerbau kurang disukai di Asia karena kekerasannya. Kulit kerbau sering digunakan juga sebagai bahan sepatu, wayang kulit, drum bass, dan helm untuk pengguna sepeda motor. Selain itu, kotoran kerbau bisa dijadikan sebagai pupuk dan bisa juga menjadi bahan bakar apabila sudah dikeringkan. Tanduk kerbau digunakan sebagai hiasan rumah di beberapa suku bangsa di Nusantara. Selain itu, tanduk kerbau dapat menjadi bahan baku kerajinan seperti pipa rokok, penggaruk, penjepit wayang kulit, serta hulu keris. Dan juga tanduk pada kerbau berfungsi sebagai alat pertahanan saat melawan musuh dan sebagai simbol kekuatan bagi hewan. Sahabat Keramat Alam, berdasarkan penelitian, ternyata hanya harimau yang berpengalaman akan menyerang kerbau di bagian kaki terlebih dahulu. Jika diserang, kerbau akan mengadang harimau dengan tanduk dan hidungnya serta membentuk barisan. Kerbau juga dikenal sebagai lawan yang sering menyerang walau tanpa diprovokasi. Kalian juga harus tahu bahwa habitat asli dari kerbau berada pada air dan daerah yang berlumpur. Inilah kenapa kerbau memiliki ciri khusus, yaitu kuku kaki mereka terlihat melebar. Kuku kaki yang melebar berfungsi untuk menghindari resiko tenggelam saat mereka berada di area yang berkubang. Hayo, coba kalian jawab. Where the buffalo come from? Jawabannya adalah negara Asia. Sekitar 95% dari populasi kerbau di dunia terdapat di negara-negara Asia. Banyak negara-negara Asia yang tergantung pada spesies ini, baik untuk daging, susu, ataupun tenaganya. Tidak hanya sebagai ternak konsumsi, di Indonesia, khususnya daerah Jawa dan Sumatera, kerbau digunakan untuk membajak sawah karena mereka dapat bergerak di atas lumpur dengan sangat baik. Nah, sahabat Keramat Alam, bagaimana karakteristik dan morfologis kerbau? Kerbau memiliki warna bulu hitam atau hitam keabu-abuan, bentuk tubuh dan kepalanya besar, serta telinga panjang. Tanduknya ada yang tegak panjang dan ada yang melingkar ke arah belakang atau ke bawah. Punggung kerbau terlihat lebih lebar. Bobot badan kerbau bisa mencapai 450 sampai 550 kg. Dari sejak dilahirkan sampai tumbuh dewasa, kerbau layak jual kisaran berumur 1 sampai 2 tahun lebih. Seekor betina muda berumur 2 sampai 2,5 tahun.
Harga mencapai 5 juta rupiah sampai 7.500.000 rupiah. Sedangkan kerbau jantan biasanya dijual pada umur 1,5 sampai 2 tahun dihargai dengan 7 juta sampai dengan 9 juta rupiah. Wah, mahal juga ya sahabat keramat alam. Kerbau dewasa dapat memiliki berat sekitar 300 sampai 600 kg. Berat rata-rata kerbau jantan adalah 900 kg dan rata-rata tingginya di bagian pundak kerbau adalah 1,7 meter. Sahabat keramat alam, tahukah kalian bagaimana cara yang paling efektif saat beternak kerbau? Untuk dapat memberikan keuntungan yang optimal, maka perlu diperhatikan beberapa hal yang menyangkut pemeliharaan ternak kerbau, yang terutama adalah pemilihan bibit, pakan, pemeliharaan, serta kesehatan hewan. Jenis manapun bibit yang diambil tidak menjadi masalah asal bibit kerbau tersebut memenuhi persyaratan kualitas. Bibit yang berkualitas bisa dilihat dari silsilah keturunannya. Selain itu, beberapa faktor yang juga harus diperhatikan yaitu berat saat lahir, berat saat disapih, dan pertambahan berat badan. Secara kasat mata juga dapat dilihat dari ciri-ciri kerbau yang sehat dan berkualitas seperti matanya terlihat putih bersih, kulitnya terlihat bercahaya, dan tidak terlihat luka di kulitnya. Selain itu, kerbau untuk ternak biasanya memiliki perut yang buncit. Sahabat keramat alam, kerbau adalah jenis hewan mamalia dan pada habitat aslinya dia adalah hewan liar. Makanya kebanyakan dari peternak kerbau sesekali membiarkan kerbau-kerbau mereka menikmati padang rumput yang luas agar mereka tidak stres ya. Terkait pakan kerbau, karena habitat asli kerbau di air dan padang luas, maka pakan alami mereka adalah hijauan makanan ternak atau HMT. Bisa juga diberi kacang-kacangan dan limbah pertanian lainnya. Beberapa contoh HMT adalah rumput gajah, rumput raja, rumput setaria, rumput benggala, rumput lapangan, dan lain-lain. Selain itu, agar kerbau selalu sehat dan terjaga stabilitas beratnya, perlu juga dilengkapi dengan konsentrat berupa dedak halus. Pemberian dan susunan pakan haruslah seimbang. Sebagai contoh, bisa dicampurkan pakan seperti hijauan terdiri dari rumput-rumputan sekitar 35-50 kg dicampur dengan 30% kacang-kacangan. Dilengkapi juga dengan konsentrat dari dedak halus sekitar 2-5 kg per hari untuk per ekor. Sampai di sini informasi tentang teman kita buffalo. Semoga selalu bisa memberi manfaat dan mengedukasi sahabat semua. Ayo terus belajar mengenal binatang, tumbuhan, flora dan fauna dilindungi, serta alam semesta. Jangan lupa klik icon like dan subscribe. Tinggalkan juga jejak kalian di komentar jika kalian memiliki pertanyaan untuk kami bahas. Thanks for watching and see you!